Kita telah mencoba Gshell sebagai tools yang berguna untuk mencoba kode secara cepat. Sekarang kita akan memulai membuat proyek Swing menggunakan Apache NetBeans. Kita akan memulai dari aplikasi yang sangat sederhana dan akan kita kembangkan aplikasi tersebut menjadi semakin kompleks. Pertama, kita akan menggunakan Maven Build System dalam membuat aplikasi Java kita. Build System Maven ini akan, dengan semakin kompleksnya aplikasi kita, Maven ini akan sangat membantu kita. Karena ketika kita menggunakan library yang bukan dari Java JDK, maka kita tinggal mengentrikan dependensi kita pada Maven dan kemudian secara otomatis akan di-download oleh Maven tanpa kita harus download sendiri dan setting sendiri. Oke, Java Application. Kemudian kita beri nama my first GUI. Kemudian project location bisa kita pilih dengan browse. Kemudian group ID, artifak ID dan group ID ini pada Maven kita membutuhkannya. Ini adalah identitas unik dari project kita, ya, dari aplikasi kita. Ya, biasanya ini adalah com titik atau org titik nama dari domain atau nama dari perusahaan yang membuat aplikasi tersebut. Sini saya buat Asia, kemudian finish. Oke, secara otomatis akan dibuatkan package ini com.asia mypostgui. Ya, kita buat satu kelas. Kita bisa langsung membuat pakai GUI builder dengan JFrame form ini, tapi saya akan memperagakan dulu menggunakan editor. Ya, kita beri nama hello. Kemudian untuk membuat window kita extend pada JFrame. Finish. Kita sudah membuat kelas ini, tapi tentunya kalau kita start masih belum ada main kelasnya karena memang tidak ada fungsi main dimanapun sehingga tidak bisa dijalankan. Kita buat public static void main. Untuk bisa kode completion seperti ini, kita harus setting di sini option. Kemudian Java completion biasanya di all language, silakan kemudian di Java, kemudian ini diaktifkan QSPL metode auto pop-up typing dan soft word completion ini. Ya, kemudian kita membuat JFrame. Objek dari JFrame sama dengan JFrame new, dan kita bisa membuat judul dari window kita. Ya, seperti pada peragaan menggunakan, kita perlu membuat set size ya supaya ada ukurannya. Frame set size, panjang, lebar, tinggi 400 misalnya. Nah, kemudian untuk menampilkan kita harus frame set visible true. Oke, dengan demikian kita membuat aplikasi sederhana, yaitu window sederhana menggunakan JFrame, belum ada isinya. Kita start, kemudian ini ada pilihan main kelasnya, kita select. Ketika kita menggunakan Maven yang pertama kali, itu pasti akan lama, akan mendownload index repository, mungkin akan lama di background. Ya. Kalau sudah dibuat sebelumnya, itu akan tidak ada lagi perlu download Maven lagi. Oke,
Ini sudah jalan hello. Kalau ini kita tutup, ini kita lihat bahwa ini sebenarnya masih berjalan aplikasi kita, karena sebenarnya hanya men-set visible ini menjadi false. Jadi tentunya aplikasi kita tidak ingin aplikasi GUI kita tutup, tapi sebenarnya masih berjalan. Ini kita stop dulu. Jadi perlu ada satu yang kita set di sini untuk supaya frame set default close operation. Dan ini menggunakan jframe dot exit on close. Nah, dengan kita memberikan frame set default close operation jframe exit on close, nanti ketika tanda silang ini kita close, windownya kita close, maka aplikasi benar-benar exit. Ini kita jalankan. Oke, ini sudah berjalan. Dan kalau kita perhatikan, ini tanda merah, tandanya masih berjalan aplikasinya. Kemudian ini saya close, maka ini juga berhenti. Jadi ini yang perlu kita set. Kemudian kalau kita aplikasi GUI seperti ini dengan Java ini tidak thread safe. Artinya begini. Kalau di dalam sistem operasi kita belajar adalah bahwa aplikasi itu sekarang menggunakan thread sehingga bisa berjalan secara simultan ya bagian-bagian dari aplikasi, dan terutama untuk GUI aplikasi yang harus berjalan secara simultan paralel, maka kita kalau menggunakan ini nanti akan bisa terjadi hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Untuk itu kita harus jalankan ini secara berbeda. Ya, kita perlu namanya untuk membuat GUI kita menjadi thread safe dengan swing utilities. Nah, tentunya di sini ada import Java swing utilities, invoke later namanya. Nah, ini kita buat new runnable. Ya, untuk membuat trap pada Java kita harus menggunakan kelas runnable ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah kita implement all abstract method. Kita menggunakan interface runnable untuk menjalankan thread. Nah, ini otomatis dibuatkan fungsi run. Nah, kita akan memasukkan di sini jframe ini ke situ. Ini yang kita ganti. Tidak kita jalankan langsung dengan menggunakan fungsi main, tapi di dalam run ini. Ini kita ganti. Del. Kemudian kita masukkan tadi fungsi tadi. Kita select all, kemudian source format. Ya. Oke. Ya, sekarang kita fungsi tadi di dalam main kita menggunakan runnable untuk menjalankan jframe ini sebagai thread, sehingga nanti dalam akan berjalan lebih stabil. Tidak ada hal-hal yang di luar dugaan ketika kita langsung menjalankan tanpa menggunakan runnable tadi. Kita jalankan lagi ulang. Ya, kita tidak akan melihat perbedaannya ya, karena sebenarnya ketika tanpa menggunakan runnable
itu sebenarnya juga bisa berjalan sebagaimana biasa. Cuma kadang-kadang ketika aplikasi berjalan banyak, bisa jadi ada beberapa aplikasi Java yang berjalan, bisa jadi nanti akan terjadi hal-hal yang entah hang atau seperti apa ya. Dengan ini akan menjadi safe ya, walaupun harus berjalan simultan dengan berbagai aplikasi Java yang lain. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan menggunakan GUI Builder.